ditanggapi oleh Pak Prabowo. Fenomena Edis TV direspon oleh negara. Fenomena Edis TV yang mendunia direspon oleh pemerintah Republik Indonesia. Itu salah satu kutipan dari isi video seorang bapak-bapak yang sedang viral di TikTok ya. Diduga bapak-bapak ini bekerja di bidang hukum, banyak tuntutan atau banyak laporan tentang Edis TV, sehingga karena keresahan beliau melaporkan kepada Pak Prabowo supaya masalah ini ditangani ya, supaya ya kasus-kasus intoleran yang ada di Konoha itu ditangani. Tidak hanya Edis TV ya, Edis TV saya melihatnya tidak ada tindakan intoleransi, nggak ada saya melihatnya ya. Dan saya berusaha netral ya, saya tidak berpihak pada Edis TV, saya tidak berpihak pada umat Muslim, saya tidak berpihak pada umat Kristen, saya tidak berpihak pada siapapun, saya tidak berpihak. Saya berpihak pada kebenaran ya. Saya berpihak pada kejujuran, saya benar-benar netral. Ya. Orang-orang Kristen yang ada di Indonesia itu menganggap bahwa Edis TV itu sangat jago dalam berdebat. Ya, Edis TV itu fenomena yang sangat luar biasa. Edis TV itu dianggap sebagai pahlawan ya. Edis TV itu dianggap ya sebagai juru debat ya, ahli di dalam debat, dan dianggap sebagai orang yang menyelamatkan iman ya umat Kristen yang ada di Indonesia. Pokoknya Edis TV itu sangat luar biasa. Itu tanggapan daripada agama Kristen yang ada di Indonesia ya. Kemudian ya, apakah Edis TV itu benar jago berdebat atau tidak? Apakah Edis TV itu bisa menguasai Quran atau tidak? Kenapa dia mengurusi agama? Padahal kan agama itu kan semacam privasi ya. Artinya agama itu subjektif, bukan objektif. Kenapa sesuatu hal yang subjektif itu diperdebatkan? Bagaimana kita memperdebatkan sesuatu hal yang subjektif itu? Jadi menurut saya ini sangat-sangat menarik ya untuk kita bahas ya. Ada berbagai fenomena menarik tentang Edis TV ya. Edis TV ya, atau biasa disebut dengan Edi Sidaputar meninggalkan Indonesia hanya untuk mempertahankan harga diri orang Kristen yang ada di Indonesia. Jadi kalau saya perhatikan ya, ini mungkin jarang disadari oleh orang-orang ya. Ada satu hal yang menarik dari fenomena Edis TV. Apa itu? Saya melihat ya, jumlah agama Kristen yang ada di Indonesia itu kurang lebih 15-20% ya, nggak sampai kayaknya 20% ya. Ya, umat Muslim yang ada di Indonesia itu 87 apa 85% ya. Jadi berarti sisanya 15% ya. Itu pun dibagi Katolik ya, dibagi Hindu, dibagi Buddha dan sebagainya. Jadi kalau Kristen itu nggak sampai kayaknya 20% nggak sampai ya. Nah, 80% berbanding 20% itu kan nggak sebanding sebenarnya. Minoritas. Nah, namun yang jadi permasalahan itu kenapa umat Kristen yang ada di Konoha itu, saya tidak berpihak pada Kristen ya, kenapa umat Kristen yang ada di Konoha itu dianggap ancaman? Padahal kan jumlahnya minoritas. Jadi jarang-jarang loh orang yang berpikir sejauh ini. Kenapa Edis TV dianggap sebagai ancaman? Padahal kan Edis TV itu jumlahnya sangat-sangat minim, minoritas gitu. Kenapa ketakutan? Kalau misalnya agama Islam itu adalah agama kebenaran gitu, kenapa pada takut gitu pemuka-pemuka agama? Kenapa Edis TV harus dilaporkan? Ya, namanya kan agama kebenaran. Kenapa harus ini ya? Butuh pengakuan. Ya, agama yang benar itu nggak butuh pengakuan, nggak butuh pembenaran ya. Agama yang benar sampai kapanpun juga benar gitu. Nggak harus ya butuh pembenaran bahwa agama Kristen itu jelek ya supaya agama Muslim bagus ya dijelekin agama Kristen. Nggak seperti itu ya. Jadi ini fenomena yang sangat menarik menurut saya pribadi. Kenapa umat Muslim yang ada di Konoha itu takut terhadap kristenisasi, takut terhadap agama Kristen? Apakah benar agama Kristen itu tiap tahun mengalami kenaikan umat? Ini yang perlu kita bahas ya. Dan yang paling bombastis ya menurut saya pribadi itu, sebenarnya umat Muslim yang ada di Konoha itu takut terhadap umat Kristen. Makanya ada fenomena Edis TV. Yesus membangkitkan orang mati, mencelikkan mata orang buta, dia membuat orang lumpuh berjalan. Tenang dulu.
pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus di muka umum yang disaksikan oleh banyak orang, itulah yang membuktikan bahwa yang diucapkannya itu bukan halusinasi. Sementara Muhammad ketika dia berbicara mengenai setan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, setan tidur di lubang hidung, coba apa tanda bahwa perkataan-perkataan Muhammad itu bisa dipercaya selain daripada halusinasi semua? Adakah perbuatan ajaib yang dilakukan Muhammad? Ada nggak Muhammad melakukan mujizat? Belum pernah kau dengan cerita Nabi Muhammad membelah bulan. Membelah bulan. Di mana Muhammad membelah bulan? Di mana? Google kau tuh dulu. Kalau aku ceritakan nanti kau tak masuk akal karena akal kau tak ada. Di dalam Quran Muhammad itu orang yang menunggu-nunggu mujizat. Nih, saya tunjukkan kepada kamu ayatnya. Mengapa tidak diturunkan kepadanya mujizat dari Tuhannya? Sesungguhnya mujizat itu adalah haknya Allah. Ini jawaban Muhammad. Saya tunjukkan ayatnya. Nih. Nih, urut dadamu dulu. Urut dadamu dulu. Kau udah lama makan goreng nih. Lama makan goreng pisang kau nih. Lo sini lo. Nih, urut dadamu dulu. Nih. Kau urut dadamu dulu. Biar tenang kau. Oh, lama makan goreng pisang nih. Tunjukkan ya ayatnya sama kamu ya. Bagaimana ternyata Muhammad itu dia menunggu-nunggu mujizat. Kau bilang dia belah bulan. Kalau dia belah bulan, nggak mungkin ada ayat ini. Perhatikan, saya balikkan kamera saya lagi. Aduh, nekat yangnya. Perhatikan. Nih. Surat Al-Ankabut ayat 50. Dan orang-orang kafir Mekah berkata, biar aku bacakan dulu. Dan orang-orang kafir Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya mujizat-mujizat dari Tuhannya? Ini tanda Muhammad nggak diturunkan mujizat. Katakanlah, sesungguhnya mujizat-mujizat itu terserah kepada Allah. Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Dari mana kau bilang Muhammad membelah bulan sementara ayat di sini mengapa tidak diturunkan kepadanya mujizat? Aduh. Muhammad tuh nggak punya mujizat. Satu-satunya mujizat yang dimiliki Muhammad itu adalah sanggup menggauli istri-istrinya dalam satu malam. Dibilang kurang ajar katanya. Tunjukkan lagi ayatnya ya. Waduh. Agama bukan sek aja. Perhatikan. Tunggu dulu, kau dengar dulu, aku dulu ngomong. Kau bilang saya memfitnah. Memang kalian ini selalu bilang nih. Perhatikan. Sahih Bukhari 260. Rasulullah menggilir 11 istrinya dengan kekuatan seks. Rasulullah yang setara 30 laki-laki. Ini mujizat Muhammad ini. Ini mujizat Muhammad. Tahu berarti kau bilang saya fitnah. Ini Muhammad itu kekuatan seksualnya setara 30 laki-laki nih. Saya bacakan sama kamu hadisnya. Sahih Bukhari 260 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar bla 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 dan seterusnya, telah menceritakan kepada kami Qatada dan seterusnya, telah menceritakan kepada kami seterusnya nih. Perhatikan. Nabi SAW mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau di siang hari. Saat itu jumlah istri-istri beliau 11 orang. Aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah beliau sanggup? Mampu dia? Jawabnya, beliau diberikan kekuatan setara 30 laki-laki. Inilah mujizat Muhammad. Dari mana membelah bulan? Tahan itu izinnya di idealan harap dicabut. Kabut. Dari Sukabumi ke Depok, memang luar biasa warganya Kang Deddy ini. Luar biasa intoleran. Padahal gereja Batakaro Protestan ini sudah lengkap izin-izinnya loh. IMB ada, izin RT, RW, lurah, camat, lengkap. Tapi ditolak juga. Bahkan warga nuntut agar IMB-nya dicabut. Ini realita bangsa kita. Sebagian bangsa kita di Indonesia bagian barat memang masih primitif dan terbelakang. Mau gimana lagi, emang otaknya primitif.
Tapi yang tidak bisa diterima adalah Pemkot Depok yang minta pembangunan gereja dihentikan sementara. Izin-izinnya lengkap kok mereka yang harus ngalah. Berarti negara kalah dong sama warga primitif. Justru negara harusnya hadir, berikan perlindungan pada gereja, jaga kebebasan ibadah umat GBKP dari gangguan. Buat apa rakyat bayar pajak untuk gaji aparat kalau tidak bisa melindungi? Terbalik pisan ya Pemkot Depok teh. Kudu ditetar kukang Dedi ya mah. Kamu itu Belum pintar ngomong, nambah-nambah itu Dis. 200.000. Pintar ngomong kamu itu kalau disuruh ngomong. Ya gimana Hanafi? Kenapa orang Ngomong Islam kau. itu harus bohong? Kau kalau ada di sini saya seret kau itu hidungnya kau. Gimana? Kalau ada di sini kamu saya iniin bibirnya itu biar gak pinter-pinter ngomong kamu. Diapain? Potong biar gak pinter ngomong kau. Kalau saya di situ diapain? Saya potong bibirnya biar gak pinter ngomong kamu. Dipotong bibir Kamu saya. kalau disuruh jelek-jelekin agama orang kamu. Kenapa kamu mau memotong bibir saya? Memangnya saya Apa katakan pinter salah? ngomong kamu botol kau. Emangnya yang saya katakan itu salah? Salah. Semua Gimana salah salahnya? kau ngomong. Salahnya Salah gimana? kepintaran ngomong kau. Kan? Sudah saya bilang teman-teman, orang Islam ketika ketika kita ajak diskusi membahas agamanya, satu ngancam, Bukan dua ngancam kau itu. kesemunan, Bukan tiga ngancam. Kau itu pinter ngomong, mulutnya itu kau itu pinter ngomong. kejang, setruk, berbusa-busa. Inilah kerjaan orang Islam, saudara-saudara. Coba sebutkan satu fitnah yang saya katakan atau saya ucapkan kepada orang Islam. Silakan. Pinter ngomong kau kalau disuruh ngomong. Kalau disuruh bolak-balik ngomongan kau. Dah disuruh menjelaskan siapa fitnahnya. Coba tunjukkan satu fitnahnya, Pak. Pinter ngomong kamu. Kalau ada Kalau di sini pintar mulut ngomong kamu itu namanya bukan fitnah. saya ini. Fitnahnya di mana? Kamu Irisin pakai gerinda pak, bilang pak, pakai gerinda. udah gerinda itu mulutnya biar gak pinter-pinter ngomong kau. Sudah saya bilang teman-teman ya, kalau orang Islam diajak bahas agamanya, yang keluar itu kata-kata ancaman. Pinter ngomong Karena apa? kau. Karena kalau dituruti Kamu itu bukannya bahas. bubarlah agama itu. Kamu itu Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa mengedukasi kita, menjadi pelajaran bagi kita semua, serta mencerdaskan dan menyadarkan saudara-saudara kita, para polemikus ya, yang selalu membahas tentang kekristenan, khususnya oknum-oknum ustadz seperti Donditan, Ustadz Kainama, Ipung Atria, dan banyak lagi kawan-kawan mereka ya yang membahas kekristenan, bahkan di live TikTok mereka, di live YouTube mereka membahas tentang kekristenan. Bahkan di beberapa waktu yang lalu itu Zakir Naik diundang ke Indonesia untuk berdakwah. Isi dakwahnya apa? Yaitu tentang agama Kristen. Luar biasa teman-teman ya, dan itu dikawal teman-teman ya. Coba kalau sebaliknya ya, kita yang membahas tentang agama mereka, justru kita bukan dikawal, tetapi justru akan dimasukkan ke dalam penjara dan diduga itu menista agama mereka. Nah teman-teman, inilah kenapa Edis TV muncul di live TikToknya, karena dia tahu bahwa umat Kristen Indonesia tidak bisa memberikan jawaban atau berapologet itu di negeri sendiri, tetapi Edis harus ke luar negeri dan kemudian dia mempersiapkan diri untuk belajar dan mempelajari tentang agama mereka, dan kemudian dia membuka satu channel dan disitulah dia membahas. Dan kita tahu teman-teman ya bahwa apa yang dibahas oleh Edis TV itu sama sekali tidak ada fitnahan. Kenapa Edis TV kalau dituduh dia sebagai pemfitnah, penghujat, penghina, makanya dia meminta kepada mereka, coba tunjukkan satu saja yang menjadi
fitnahan saya terhadap agama kalian. Nah, mereka tidak bisa membuktikan satupun. Kenapa? Karena apa yang dikatakan oleh Edis TV itu benar adanya. Bahkan itu dia memunculkan dalil-dalil, teman-teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.